Oke, langsung aja ya. Dengar, Mbak. Iya, Mbak. Bentar ya, ada gangguan nih. Udah terlihat share screen-nya? Sudah, Mbak. Oke. Kita mulai ya dari nomor 1. Di sini soal pertama itu kan selesaikan persamaan diferensial berikut dengan metode pemisahan variabel. Nah, namanya juga metode pemisahan variabel. Nah, kita lihat nih. Di sini dx ya, di sini dx, di sini ada dy. Kita lihat nih di dx ini masih ada cos y, sehingga kita harus memisahkan variabel cos y ini. Nah, di dy ini masih ada 1 plus eksponensial min x. Maka kita kan memisahkannya ini juga. Nah, 1 plus eksponensial min x ini kita pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini, sehingga jadi dibagi kan. Kemudian dy-nya itu sin y, dy, kemudian cos y-nya ini kita pindahkan. Kita pindahkan jadi sin y per cos y. Y sama dengan 0. Nah, untuk integral sin y per cos y ini kan langsung aja bisa kan kita ubah bentuknya tangan y dy ya. Terus bisa kita integralkan langsung jadi min ln cos y, ada rumusnya kan. Nah, untuk yang 1 plus eksponensial min x ini kita akan merubah bentuknya dulu biar kita bisa mengintegralkannya itu mudah. Nah, dengan eksponensial min x ini kita buat jadi pangkat positif. Nah, kalau buat pangkat positif itu kan diseperkan kan. Jadi 1 plus 1 per eksponensial x. Nah, sama dengan eksponensial x plus 1 per eksponensial x. Ini disamain penyebutnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita balikan ke bentuk yang tadi ini. Nah, tadi kan kita udah buat 1 plus eksponensial min x ini kan menjadi seperti ini. Nah, jadi kan kalau misalnya mau kita tulis karena ininya ada di bawah, berarti kita tukar posisinya. Jadi eksponensial x per 1 plus eksponensial x dx. Nah, sebenarnya kalau udah ini banget sih bisa dilihat nih, langsung dilihat. Ini langsung jadi ln. Nah, tapi kalau misalnya belum ada yang belum ngerti, nah ini bisa kita misalkan dulu 1 plus eksponensial x-nya. Kita misalkan sama dengan u misalnya. Kemudian kita turunkan eksponensial x dx sama dengan du. Nah, eksponensial x dx ini bentuknya udah sama kan sama yang atas ini. Nah, sama bentuknya. Berarti eksponensial x dx ini tadi kita misalkan dengan du. Kita ganti bentuknya jadi du. Nah, jadi du. Kemudian 1 plus eksponensial x-nya. 1 plus eksponensial min x-nya itu kita ganti dengan u. Du per u sama dengan langsung ln u. Kemudian u-nya dibalikin bentuknya. Jadi 1 plus eksponensial x. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya mau lebih rinci lagi, bisa nih diubah bentuknya jadi eksponensial x plus 1 dibagi cos y sama dengan c. Baik teman-teman, ini mau satu soal ditanyain apa semua dulu? Gimana? Satu-satu aja, Mbak, Oh ya, mungkin. oke. Untuk soal 1 dulu deh, ada yang mau ditanyain nggak? Belum, Mbak. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu kan tentang persamaan diferensial homogen atau tidak homogen kan. Nah, perlu diingat nih,
kalau persamaan diferensial homogen atau tidak homogen, tentu kita juga perlu menyelesaikan kayak persamaan pertama juga, dipisahkan variabel ya, atau di apa yang sama dx sama dx, yang sama dy sama dy gitu ya. Nah, y kuadrat min x kuadrat ini sama siapa? Belum ada kan? Sedangkan x itu kan udah jelas sama dy. Nah, dx kita pindahin ke sini set. Jadi y kuadrat min x kuadrat dx plus xy dy sama dengan 0. Nah, persamaan ini tuh persamaan homogen. Nanti kalian bisa menguraikan itu pakai yang lambda itu loh, biar kalian tahu persamaan itu tidak homogen. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tidak homogen itu kan bisa dimisalkan, misalkan dengan y per x sama dengan u gitu ya, atau x per y sama dengan u. Jadi gini loh, jadi syaratnya PD itu homogen itu jika memiliki pangkat yang sama. Jadi memiliki pangkat yang sama dan juga MXY-nya, MXY itu ingat ya, MXY itu selalu melekat dengan DX. Berarti yang ini, MXY. Dan NXY itu yang melekat dengan DY, berarti XY. Jadi syaratnya homogen itu MXY-nya dan NXY-nya itu bisa dirubah bentuknya dalam Y per X ataupun X per Y. Nah, kalau bisa dirubah itu berarti homogen gitu. Nah, dan kita misalkan nih Y per X ataupun X per Y. Jadi sebenarnya ya, Y per X dan X per Y itu kan sama. Cuma kita itu harus pintar-pintar untuk memilih Y per X ataupun X per Y. Karena jika kita misalnya ada salah memilih itu, kadang tuh kita akan menemukan persamaan itu jadi panjang banget. Walaupun nanti jawabannya akan sama gitu. Nah, caranya itu ya kalian emang harus sering berlatih gitu biar kalian bisa tahu nih, ini arahnya ke mana nih, Y per X atau X per Y gitu. Nah, di sini kan aku misalin pakai Y per X sama dengan U ya. Nah, tinggal Y-nya itu sama dengan U dikali X. Kemudian kita turunkan menjadi dy sama dengan uv ya, ini bentuk uv. Berarti kan kalau uv kan u aksen v ya, ini u v berarti dx ditambah v aksen u kan x du gitu. Jadi u dx plus x du. Kemudian setelah kita misalkan segini ini, kita masukkan ke persamaan yang ini, y kuadrat. Kita lihat y udah kita misalnya dengan ux, berarti kalau y kuadrat u kuadrat x kuadrat ya, u kuadrat x kuadrat min x kuadrat dx plus xy. X itu tetap kita tulis x, y nya itu tadi ux, u dikali x, jadi ux kuadrat. Kemudian dy nya itu kita masukin u dx plus x du. Nah, udah kan, sama dengan 0. Kemudian sama kayak pertama itu, kita di sini kan masih ada dx, masih ada du. Kalau ini kan udah jelas dx ya, udah punya dx. Nah, kita kelompokkan nih, yang dx, yang du. Nah, kita cari nih. Set, ini punyanya dx semua. Udah ya, kita tulis lagi. Kemudian cari yang dx. Nah, ini dx ketemu. Ux kuadrat dikali u. Jadinya kan u kuadrat x kuadrat ya. Kemudian yang du itu ux kuadrat dikali x. Jadinya ux pangkat 3 du sama dengan 0. Nah, setelah itu kita sederhanakan nih. Kalau ada yang sama bisa kita jumlahkan. Nah, ini kan kebetulan sama nih. U kuadrat x kuadratnya. Terus ini ditambahin jadinya 2 u kuadrat x kuadrat min x kuadrat. Kemudian yang ini tetap. Nah, kemudian kita keluarkan karena ini kan masih ada u, masih ada x kan. Sedangkan di sini ada x kuadrat. Ya udah kita keluarkan x kuadrat. X kuadrat dikali 2u kuadrat min 1 dx. Yang di sini juga sama, x pangkat 3 kali u dx. Nah, sekarang kita karena di sini masih ada variabel yang tercampur nih. Nah, kita harus memisahkannya. Di sini kan x kuadrat sudah sesuai sama-sama dx kan. Nah, yang u ini kita harus pindahkan ke sana, set, jadinya di bawah kan. U kuadrat min 1. Ini ada u du, tetap ada u du-nya. Nah, x pangkat 3-nya itu kita pindahin ke sini. Nah, ini kan x kuadrat per x pangkat 3 kan dicoret jadi per x ya. Integral per x itu kan ln x. Kemudian integral u du nih sekarang. U du per 2u kuadrat min 1. Nah, ini itu bisa kita misalin lagi 2u kuadrat min 1-nya. Kita misalin 2u kuadrat min 1 sama dengan p. Misal kita misalin dengan p, kemudian kita turunin 2 dikali 2 4u min 1 habis hilang karena ini konstanta, 4u du sama dengan dp. Nah, kalau kita lihat nih, kita itu kan sebenarnya misalin kayak gini gitu, tujuannya itu biar sama persamaan yang atas. Nah, 4u du sama dengan dp. Jadi kita misalinnya u du.
Nah, kadang ada juga kesalahan itu kita misalinnya DU sama dengan jadinya 1/4U. Nah, di sini kan jadi bingung. Nanti UDU-nya jadi apa? Nah, sini kita harus lihat juga di atas UDU. Berarti kita misalinnya UDU. Nah, jadi kan UDU sama dengan 1/4 DP kan. Nah, karena 1/4 DP, kemudian kita balik nih ke bersama sini. Integral UDU. Nah, UDU-nya tadi udah dapat 1/4 DP. Kemudian 2U kuadrat min 1 P. Nah, 1/4. Karena 1/4 konstanta, majuin. Kira integral DP per P, ln P gitu. Ln P-nya apa? Ln P-nya itu 2U kuadrat min 1. Langsung aja jadinya kan ini ln X plus 1/4 ln 2U kuadrat min 1 sama dengan C gitu. Oke, 2A ada pertanyaan? Saya Mbak, Ya, saya mau bertanya itu yang XYDY itu jadi tadi kurang jelas kayaknya. Boleh diulangi lagi nggak? Boleh diulangi lagi kenapa bisa jadi UX kuadrat? yang ini. Iya, Nah, ini kan XY ya tadi. XY. Nah, tadi kita misalkan Y-nya itu sebagai U dikali X. Nah, Y sama dengan U kali X. Di sini udah ada X nih. Berarti U dikali X dikali X. Jadinya UX kuadrat. Nah, kalau DY di sini kan udah kita masukin nih. Dari UDX plus XDU. Gitu. iya Mbak, udah jelas. Terima kasih Mbak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Yang B juga sama, homogen atau tidak homogen. Nah, kalau bentuk kayak gini tuh emang biasanya itu tidak homogen, karena ini juga nggak berpangkat kan. Nah, kita bisa tahu ini tidak homogen atau enggak, kita bisa cek juga nih nanti di sini. Nah, cek ini tuh buat tahu kita itu pakai tidak homogen pada apa ya, bentuk keberapa gitu. Nah, kan di sini kan untuk merubah PD yang tidak homogen gitu, kita punya 3 bentuk ya. Kita punya 3 bentuk. Jadi yang pertama itu jika A per P-nya itu sama dengan B per Q, sama dengan C per R, nanti ada bentuknya apa. Nah, kemudian kalau samanya itu hanya yang ini dengan yang ini, atau tapi yang ininya beda, ataupun ini sama dengan ini tapi ini beda. Nah, yang ketiga itu beda semua gitu. Ataupun kita akhirnya kan bisa mengecekkan. Terus jangan lupa juga tadi ingat ya, MXY itu yang melekat pada DX, NXY yang melekat pada DY gitu. Nah, terus di MXY ini tuh punya A, B, C. A-nya itu 1, yang ada X-nya ini di depan X. Kemudian B-nya itu 1. Nah, C-nya apa? C-nya 0 karena tidak ada. Kemudian DY. Nah, DY itu memuat PQR. P-nya apa? P-nya 3. Q-nya apa? Q-nya 2. Dan R-nya itu minus 2. Sekarang kita ngecek nih, bentuk keberapa nih kita pakai penyelesaiannya. Nah, kita cek A per P. 1 per 3. 1 per 3 itu kan 1/3 ya. Kemudian B per Q. 1 per 2. 1 per 2. Kemudian yang C per R. 0 per minus 2. Berarti 0. Beda semua. Karena beda semua, kita pakai bentuk yang ini. UV kita misalin kayak gini-gini. Nah, kayak kita misalkan nih. Pokoknya jadi kalau misalnya bentuknya itu tidak sama semua, A per P-nya nggak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R, kita itu nanti akan merubah bentuk ini semua. Ekspresinya ini kita cari penggantinya apa, misalnya DX-nya juga, ini juga, ini juga. Nah, kita misalkan nih ekspresinya itu misalkan sama dengan U. Kemudian yang 3X plus 2Y min 2-nya kita misalkan dengan V. Sehingga kita turunkan akhirnya, kita turunkan DU sama dengan DX plus DY. Jelas ya, karena nggak ada variabelnya, ya angkanya gitu. Jadi langsung DX plus DY. Kemudian kita turunkan yang persamaan kedua. DV sama dengan 3DX plus 2Y minus 2. Minus 2-nya kan nggak ada ya, berarti 0. Nggak ada variabelnya gitu, jadi 0. Kemudian di sini tuh kan tujuan kita kan ingin memisahkan semuanya kan. Ekspresinya udah kita misalkan dengan U. Ininya udah kita misalkan dengan V. Nah, berarti kita perlu misalkan DX dan DY. Nah, dengan cara eliminasi substitusi. Di sini saya menghilangkan
variabel dx dulu. Dx ini mau saya hilangkan dulu dx-nya. Berarti yang persamaan pertama kaliin 3, yang persamaan keduanya dikaliin 1. Nanti bentuknya jadi kayak gini. 3du sama dengan 3dx plus 3dy. Bersamaan yang keduanya kan tetap kan, karena dikaliin 1. Jadi kita kurangin. Nah, ingat loh, ini dv bukan du. Jadi 3du dikurangin dv ya 3du min dv. Jangan sampai nanti hasilnya 2du atau 2dv gitu ya. Jadi 3du min dv. Dan ini dikurangkan jadi dy. Kita udah dapat nih dy-nya, udah dapat. Sekarang selanjutnya kita mau cari nilai dx-nya. Nah, dx itu berarti kita substitusi dari persamaan ini aja ya, lebih mudah. Persamaan 1 ya. Nah, 1 kita substitusikan jadi du sama dengan dx plus dy. Du-nya sama dengan dx plus 3du min dv. Kita substitusi ya, tadi dy-nya kan udah dapat ini 3du min dv. Sehingga dx-nya tinggal pindah ruas aja. Pindah ruas jadi dv min 2du. Nah, udah nih. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya kita substitusi ke persamaan yang awal banget, yang ini. Ini kan x plus y-nya udah kita misalkan ya, jadi x plus y-nya kita bisa misalkan dengan u, ya kan? Tadi kan x plus y-nya udah kita misalkan u, kemudian dx-nya tadi ini dv min 2du, kemudian plus ini tuh v, dy-nya itu yang ini 3du min dv sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita kelompokkan lagi yang ada dv-nya dengan dv, yang dengan du dengan du gitu. Nah, di sini ya, sekarang dv dulu nih, dv. Nah, ini set u kali dv, berarti ini punya u tulis, kemudian cari lagi dv, yang ada dv-nya, yang ada dv-nya. Nah, ini ada dv-nya nih. V dikali minus 1, berarti min v ya. U min v dv. Selanjutnya ke du. Du di sini. U dikali minus 2. Minus 2U. Ya. Kemudian di sini kan udah ada ya du. Berarti V dikali 3. 3V. 3V min 2U du sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu kita akan menyelesaikannya itu dengan memisalkan lagi. Memisalkan dengan V per U. Nah, boleh V per U, boleh U per V. Sama kayak tadi, ada yang dikali G per X. Ini cuma beda simbol aja. Di sini saya kan karena ini udah V per U, jadi kan kita harus bagi dengan antara V atau enggak U kan. Nah, di sini saya bagi dengan U, kemudian jadinya kan 1 minus V per U dV plus 3V per U minus 2 du sama dengan 0. Jadi misalkan V per U-nya itu misalnya sama dengan Z. Sama dengan Z, maka V-nya itu sama dengan Z dikali U. Nah, V-nya sama dengan Z kali U. Kemudian kita turunkan dV-nya itu sama dengan Z dikali du plus U dz. Ingat bentuk U kali V ya. Kemudian setelah itu kita ganti di V per U-nya. Tadi kita misalkan V per U dengan Z kan. Kita ganti 1 min Z. dV-nya tadi apa? dV-nya ini Z du plus U dz. Kita ganti sini. Z du plus U dz. Kemudian 3V per U. 3V per U itu Z. 3Z minus 2 du sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yang ada du-nya du, yang ada dz-nya dz. Sekarang du. Sekarang cari du dulu nih. Nah, ini cari du nih. 1 dikali z. 1 dikali z itu z min z dikali z min z kuadrat ya. Cari lagi nih yang ada du-nya. 3z min 2. Oke, 3z min 2. Kemudian yang ada dz ya sekarang. Yang dz. Nah, ini dz nih. dz itu sama apa nih? U, tapi dikalikan dengan depannya, jangan lupa. 1 dikali U min Z ini, berarti kan 1 min Z U, karena udah nggak ada lagi kan, jadi nggak perlu kita urain aja. Nah, kita nggak perlu urain karena cuma ini aja satu-satunya gitu. Kemudian setelah itu kita akan memisahkan variabel-variabelnya itu. Jadi jangan ada yang ini kan DU kan, tapi kok masih ada Z. Yang ini DZ, tapi kok masih ada U. Nah, ini kita akan memisahkan variabelnya. Nah, sehingga kan jadinya DU per U yang dari sini U-nya. Kemudian DZ-nya itu ini kan 1 min Z ya. 1 min Z di sini saya tulis Z min 1 karena di Z kuadrat itu ada minusnya. Jadi saya mau buat ininya itu jadi positif. Jadi otomatis ini juga harus dikali minus dong. Nggak bisa yang ini dikali minus tapi yang ini enggak gitu. Ini Z min 1 dz per Z kuadrat 4Z plus 2.
dari Z kuadrat, ini kan ditambah 2Z ya. Nah, 2Z. Nah, terus ditambah 4Z, maaf, 4Z minus 2. Nah, karena dikaliin minus 1 kan, karena ininya kan 1 min Z ya, jadinya bentuknya seperti ini. Kemudian, kok muncul 2/2? Nah, kenapa muncul 2/2 itu karena di sini tuh kan gini, sama kayak pengerjaan yang 1, 2 gitu ya. Kita kan kalau ada pengerjaan yang pecahan kayak gini tuh kan, kita akan membuat persamaan ini tuh kayak misalkan gitu loh. Dimisalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita misalkan Z kuadrat min 4Z plus 2 sama dengan W, misalnya. Kita turunkan, jadi 2Z min 4 dz sama dengan dw. Ya kan, kita turunkan seperti ini kan. Nah, sekarang kita lihat, ini kan 2Z min 4. 2Z min 4. Perhatikan, di sini 2, di sini minus 4. Sedangkan yang di atas itu Z min 1. Karena kan dari soal nomor 1, 2 itu kan kalau misalnya kita turunkan, bentuknya kan pasti sama dengan yang atas kan. Nah, supaya bentuknya bisa sama dengan yang atas, kita membuat akal gitu loh, kayak mengakalkan gitu. Mengakalkan gimana caranya supaya bentuknya itu bisa sedemikian sama kayak gini. Nah, di sini kan Z min 1 ya. Kita satu-satu dulu deh prosesnya, satu-satu dulu. Kita pengen buat yang depannya Z dulu deh. Depannya Z itu kan 1 ya. Kita pengen bikin bisa biar menjadi 2. Jadi kan kita kaliin 2 kan. Tapi kita nggak boleh merubah bentuk itu. Jadi kita 2/2. Karena kan 2/2 kan 1 kan. 2/2 kan 1, jadi nggak merubah hasilnya juga, hasil dari si ini itu. Nah, kemudian 2/2 Z min 1 dz sama dengan 0. Kemudian kita kalikan, jadi kan 2Z min 2. Nah, ini tetap aja. Nah, 2Z min 2, kemudian kita lihat lagi nih, 2Z min 2, 2Z-nya udah sama. Tinggal minus 4-nya nih. Minus 4-nya gimana nih caranya? Nah, caranya kita tulis dulu deh, 2Z min 4, ya, biar sama. Nah, karena di sininya minus 2, berapa sih biar dapat minus 2? Berarti kan minus 4 ditambah 2 kan? Minus 4 ditambah 2, supaya hasilnya itu minus 2. Nah, udah nih. Nah, ini nih bisa kalian tulis kayak gini ya, 2Z minus 4 plus 2 gitu, kurungnya di sini gitu. Jadi kalian bisa menyelesaikannya itu satu-satu gitu. Jadi kan dioper kan tadi tetap ya. Setengah 2Z min 4 ditambah 2 per ini. Jadi setengahnya itu inget ya, punya semuanya. Jadi jangan sampai cuma satu-satu. Jadi jangan sampai kalian cuma dikaliin setengahnya itu di sini atau di sini, tapi setengah itu punya dua-duanya ya. Nah, setengah 2Z min 4. Nah, 2Z min 4 tadi udah kita misalkan 2Z min 4 dz ya. 2Z min 4 dz itu kita misalkan dengan dw. Dw ya. Kemudian Z kuadrat min 4Z plus 2-nya itu tadi kan kita misalkan dengan W. Nah, udah kan bentuknya udah gampang banget ini. Diintegralkan tinggalkan W gitu. Nah, sekarang yang ini 2. Nah, 2 jangan lupa dikali setengah. Berarti kan 1 ya. Berarti jadi dz per Z kuadrat min 4Z plus 2 gitu. Nah, kemudian ini bisa kita integralkan langsung aja dari U, ini setengah dan W. Nah, yang ini nih. Masalah sedikit aja. Ini Z per Z kuadrat min 4Z plus 2. Kita ubah nih bentuknya jadi bentuk kayak pemfaktoran gitu loh. Jadi kan Z min 2 kuadrat min 2. Tujuannya itu untuk merubah bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, ini kan ada di matematika dasar ya, yang waktu semester 1. Nah, ini kan ada bentuk 1 per U kuadrat min A kuadrat. Nah, bentuknya itu menjadi 1/2A dan U min A per U plus A gitu. Nah, kemudian karena kita udah membentuk persamaannya seperti ini, berarti kan U-nya itu yang mana? U-nya itu Z min 2. A-nya itu yang mana? A-nya itu akar 2, karena 2 ini adalah A kuadrat. Berarti A-nya itu kan sama dengan akar 2 gitu ya. Jangan sampai salah. Nah, terus kita integralkan dengan bentuk seperti ini. Jadinya kan 1/2A. 1/2 dikali A. A-nya itu akar 2 dan U min A. U-nya itu tadi yang ini Z min 2. Terus A-nya itu min akar 2. Kemudian U plus A. Tinggal ganti tanda aja gitu. Dengan C. Nah, udah kalau sudah seperti ini kita balikan ke bentuk semula. Tadi kan U-nya kita bisa dengan X plus Y. W-nya tadi kita misalkan dengan ini Z kuadrat min 4Z plus 2. Tadi Z-nya ini. Z-nya kan mana tadi? Z-nya kan tadi kita misalkan dengan V per U kan? Ya kan? V per U. Nah, kita misalkan
Sedangkan dengan V per U kan bacanya kan V-nya itu tadi ini 3x plus 2 y min 2, U-nya itu x plus y. Udah, yang bawahnya juga sama, set kan V per U sama dengan C gitu. Udah sampai sini aja nggak apa-apa. Kalau mau dirubah agak repot ya kayaknya. Nah, udah nomor 2B udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau nanya? Mana ada yang mau nanya? Belum, Mbak. Belum, udah jelas ya. Kalau kecepatan bilang ya. Kalau kecepatan bilang. Oke, Oke, Mbak. kita lanjutin. Iya, Mbak. Oke. Oke, lanjut. Soal 3. Soal 3 itu selesaikan persamaan diferensial eksak atau tidak eksak. Kalian harus tahu dulu nih, eksak itu yang kayak gimana, yang tidak eksak itu yang gimana. Nah, jadi kalau buat kita tahu itu PD-nya eksak atau tidak eksak, kita harus bisa menurunkan. Menurunkannya itu turunan parsial ya. Jadi turunan parsial itu cirinya ini, D. D-nya ini tuh do bacanya, bukan D biasa ya, bukan yang kayak gini nih. Nah, dibaca itu do. Do M X Y per do Y. Do N X Y per do X gitu. Nah, PD eksak itu cirinya itu adalah turunan parsial masing-masing fungsinya MXY dan NXY itu sama. Ini kan sama kan? Di sini 12x pangkat 3, di sini 12x pangkat 3 Y kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ingat do MXY. Do MXY itu kan yang melekat itu pada DX kan. Diturunkannya terhadap do Y, bukan terhadap do X ya. Harus diingat nih. Do MXY per do Y. Kita turunkan ya, kita turunkan. Jadi ingat, kalau turunan parsial, jika dia melekat dengan si Y-nya, dia dianggap konstan. Tetapi jika tidak ada, udah jelas lah ya dia 0. Karena kan turunan ya. Kalau tidak ada, ya udah berarti 0. Tapi kalau misalnya ada, tapi ada si Y-nya ini, kayak si variabel bebas ini, nah berarti Y itu jadi konstan. Sekarang lihat di sini, 4x pangkat 3 Y pangkat 3. Diturunkan terhadap Y, ingat, terhadap Y. Berarti 4x pangkat 3 ini konstan nih, konstan. 4x pangkat 3, diingat, 4x pangkat 3, kemudian Y pangkat 3, kita turunkan, 3Y kuadrat. 3Y kuadrat dikali 4, X pangkat 3, 3 kali 4, 12, tadi Y kuadrat ya, diturunkan ini kan, terus X pangkat 3, tetap kan. Nah, seperti ini. Kemudian yang NXY-nya, tuh NXY ya, ini kan NXY melekat pada DY ya, ingat, pada DY. Nah, do NXY per do X. Nah, ini kita turunkan terhadap X, berarti ini udah jelas nih, karena nggak ada X-nya ya, karena nggak ada X berarti dia 0 gitu. Nah, yang ini terhadap X, 4 dikali 3, 12 kurang 1, 14 X pangkat 3. Y kuadratnya tetap, karena dia ada X-nya, jadi dia konstan nilainya. 12 X pangkat 3, Y kuadrat. Sama kan, berarti ini PD eksak. Nah, kalau udah PD eksak, kita menyelesaikan ini gini. Jadi pada dasar ya, kalau untuk menyelesaikan PD eksak ini kayak diturunkan, diintegralkan, diturunkan, integralkan, jadi kayak bolak-balik gitu loh. Nah, terus untuk langkah pertamanya itu harus kalian itu harus menentukan gitu, mana sih yang mau kalian pilih. Nah, di sini kan saya memilihnya MXY ya. Nah, di sini bebas mau NXY dulu ataupun MXY dulu boleh, karena nanti di sini juga, nah ini di sini nih, di sini kan NXY-nya juga bakalan keluar kan, bakalan dipakai gitu. Di sini saya pakai MXY dulu. Ini do FXY per do X, karena kan do X itu kan ingat melekat dengan MXY. Jadi FXY per do X sama dengan MXY. Kemudian kita integralkan. Nah, pertama integralkan do FXY sama dengan MXY. Nanti MXY-nya mana? Nah, ini ya, MXY ingat yang melekat dengan DX. 4x pangkat 3, Y pangkat 3 plus X. Do X ya. Do X, kemudian ini kan pindahin sini ya, pindahin ke sana. Pindahin ke sana. Nah. Kemudian integralkan berarti kan jadi fxy sama dengan, nah ini diintegralkan. Berarti jadinya kan 4 per 4, X pangkat 4, 4 per 4, 1. Nah, 1 ini sini tuh 1. Terus, Y pangkat 3 tetap, karena dia ada sama X-nya. Kan? Jadi dia itu konstan dianggapnya Y pangkat 3-nya. Kemudian
kemudian plus X. Integral plus X itu kan setengah X kuadrat. Nah, kemudian, jadi gini, ingat juga kalau misalnya kita menurunkan parsial terhadap do X, akan muncul GY. Tapi jika kita mengintegralkannya terhadap do Y, munculnya Fx. Gitu. Ingat ya, do X muncul GY. Tapi kalau terhadap do Y, muncul Fx. Gitu. Nah, terus, ini misal kita, misalkan dengan persamaan bintang ya. Nah, di sini kan sebenarnya udah selesai nih, tapi kita nggak tahu nih GY-nya berapa, karena GY itu konstanta. Makanya kita harus cari GY-nya. Nah, cara mencari GY gimana? Kita turunkan. Tadi kan udah diintegralkan, sekarang diturunkan. Gitu. Sekarang kita turunkan nih. Do Fx ya, tadi kan udah terhadap, kita menurunkan terhadap do X ya. Sekarang terhadap do Y. Terhadap do Y. Nah, ini kan jadinya kan ini juga dikali, ditambahkan do per do Y ya. Do ini X pangkat 4, Y pangkat 3, plus setengah X kuadrat dari atas. Nah, ini GY itu kan diturunkan jadi DGY per DY ya. Nah, boleh juga ditulis G aksen Y, sama aja. Nah, kemudian setelah itu, nah ini dfx per 2 ini tadi kan ini sama aja si nx itu kan. Kita tulis nih dari yang 3,4 ini. Nah, dari sini kita tulis di sini. Ya. Karena kita kan butuh si fungsi ini, dfx ini. Udah kan? Kemudian kita turunkan sekarang, turunkan parsial terhadap y. Berarti sini kita lihat nih. Y berarti 3y kuadrat. 3y kuadrat X pangkat 4-nya tetap karena dia sama dengan Y, karena dia bersebelahan atau dia mengikat Y ini, bukan yang sendirian gini ya. Kalau sendirian gini udah pasti nilainya 0 gitu, nilainya 0, jadi dia nggak ada, berarti jadi 3x pangkat 4 Y kuadrat. Nah, ini tetap 3 DGY per DY. Nah, kemudian kita ingin mencari DGY per DY nya kan. Nah, kita pindahkan ini dikurangin. Nah, nanti hasil jadi minus Y. Nah, sekarang kita integralkan. Tadi seperti saya bilang, turunkan, integralkan gitu. Kemudian ini DGY per DY sama dengan minus Y. Kita integralkan DGY min Y DY. Ini pindah ke sini. Ya, pindah ke sini. Kemudian GY-nya sama dengan diintegralkan kan jadi setengah Y kuadrat. Nah, terus kita kembalikan ke persamaan bintang. Ingat ya, fxy ini konstan. Terus fxy ini sama dengan konstan. Sehingga x pangkat 4, y pangkat 3 plus setengah x kuadrat ditambah gy. Gy tadi ini. Minus setengah y kuadrat sama dengan c, konstan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Belum, Mbak. Kalau ada, oke, kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut ke yang B. Yang B sama, masih eksak atau tidak eksak. Tadi mengeceknya sama ya. Nah, tapi ingat ya, ini kan gimana kita mau ngecek kalau misalnya ininya aja masih berantakan. Dx ada dx di sini, di kiri kanan. Di kan udah bener ya. Nah, karena di sini masih ada dx di sini, ini masih ada dx, kita kelompokkan dx dengan dx, dy dengan dy. Ini bisa kita pindahkan biar nanti min y-nya ini positif, kita pindahkan ke sana semua. Ini ke sana ya, dan yang ini ke sana juga. Jadi biar sama-sama positif gitu. Nah, udah kan? Kemudian kita turunkan lagi nih, turunkan parsial do m per do y. Tadi ingat do m itu. Kita turunkan terhadap do y, nggak ada y sama sekali, udah pasti 0. Sekarang ini turunnya terhadap do x, nggak ada x sama sekali, ya udah berarti 0. Sama sama 0, berarti ini tadi eksak gitu. Kemudian setelah itu kan langkah selanjutnya kita akan menurunkan ini terhadap, nah di sini aku memilih do n per do x ya. Do n per do x kan ini ya yang ada di ininya, karena cuma satu sih biar lebih gampang aja gitu. Nah, terus jadinya kan ini pindah ke sana ya, pindah ke sana. Do fxy sama dengan integral y do y, kan nx-nya kan y, tinggal diintegralkan fxy sama dengan setengah y kuadrat plus fx. Ingat, jika diintegralkan terhadap do y muncul fx, kalau do x tadi muncul gy ya. Nah, fx ini adalah konstanta
konstanta. Nah, terus kita integralkan fxy sama dengan setengah y kuadrat plus fx ya. Nah, ini persamaan bintang. Kita perlu mencari nilai fx-nya. Gimana? Caranya itu tadi dengan ini. Kita turunkan, sekarang gantian, tadi udah terhadap do y, sekarang terhadap do x. Terhadap do x, kemudian kita turunkan jadi do per do x kali setengah y kuadrat plus dfx per dx. Nah, di sini tuh kan si yang melekat pada do x ini kan ini ya. Nah, ini x kuadrat eksponensial x min x, kita tulis di sini. Kemudian setengah y kuadrat diturunkan terhadap x, nggak ada x-nya, berarti udah pasti 0. Jadi kan sisa ini. Nah, berarti do fx itu kan sama dengan ini. Kemudian gimana nih cari nyari fx-nya? Kita harus mengintegralkan ya dong kalau kita mau tahu nilai ini. Nah, waktu kita mau integralkan, gimana nih caranya? Nah, harus ingat UdV, integral UdV. Integral UdV itu kan U dikali V dikurangin integral V du. Ya, ini rumusnya. Nah, kalau yang ini kan ini diintegralkan sendiri-sendiri ya. X kuadrat eksponensial dx dikurangin x dx. Kayaknya kalau x dx mah udah mahir semua lah ya, setengah x kuadrat ya berarti. Nah, kalau x kuadrat eksponensial x ini harus dicermati nih. X kuadrat eksponensial x dimisalkan ya. Nah, misalkan tadi kan kita di sini itu kan u dv ya. Berarti kita misalkan dengan u dan dengan dv, bukan uv ya, beda. U kita misalkan dengan x kuadrat ini. Kemudian dv-nya itu kita misalkan dengan eksponensial x dx nih, ya. Jangan lupa dx-nya. Kemudian kita turunkan yang ini. Jadi yang ini diturunkan, yang ini diintegralkan gitu. Nah, ini x kuadrat kita turunkan menjadi 2x dx. dv kita integralkan. Integralkan menjadi v sama dengan eksponensial x gitu. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke yang uv ini. Nah, u-nya apa? U-nya itu x kuadrat, terus v-nya itu apa? Eksponensial x dikurangin integral v du. V-nya itu tadi kan eksponensial x, du-nya itu 2x dx. Nah, di sini masih belum bisa kita integralkan karena masih ada x ini, masih ada x juga di sini. Nah, jadi kan kita perlu mengintegralkan sekali lagi. Kita misalkan dengan udv lagi dengan seperti ini. Nah, misal kita misalkan u-nya itu 2x ya. Nah, terus kita turunkan menjadi dx gitu. Kemudian dv-nya kita misalkan dengan eksponensial x dx. Kemudian v-nya itu jadi eksponensial x. Karena di sini kan nggak ada angka sekali yang ada 2x gitu. Jadi langsung aja v sama dengan eksponensial x gitu. Langsung kita masukin pakai yang ini, hasil yang ini. U dikali V-nya tadi 2x dikali UV-nya tadi mana? U dikali V 2x ya. Nah, ini kan tadi gini, x kuadrat x ininya kita tulis lagi. Kemudian yang integral ininya eksponensial x dikali 2x. Min eksponensial x 2x ya. Tadi kan kita udah integralkan ini jadi ini U 2x dikali V. V-nya tadi ini eksponensial x ya. Kemudian dikurangin integral V du. Integral V du. Nah, udah nih, duanya konstanta kan, kita majuin ke depan. Kemudian V du kan integral V du kan udah tahu ya, x eksponensial x dx kan berarti eksponensial x ya. Nah, jadi 2 eksponensial x. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian ini nggak usah dikurung. Jadi ini udah minus 2x, nah ini udah positif gitu. Nah, kemudian balik lagi ke persamaan ini. Yang titik ini. Nah, persamaan titik ini kan fx-nya itu kan berarti diintegralin kan. X kuadrat eksponensial x itu tadi udah dapat hasilnya ini. Kita tulis. Nah, di sini ya. Terus min x-nya jangan lupa. Min setengah x kuadrat. Nah, ingat kita akan mencari fx tadi kan, fx udah ketemu. Nah, balik ke persamaan bintang sama ini. Fx-nya ingat c konstan. Berarti kita tinggal masukin setengah y kuadrat ditambah fx. Fx-nya tadi ini. Tinggal kita tulis lagi persamaannya sama dengan c gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Ada yang ingin bertanya?
Ada yang ingin bertanya? Belum ada. Oke, bentar ya. Ada kelas. Oke, aku lanjut ya ke nomor 4. Nomor 4 ini persamaan diferensial linear tingkat 1. Persamaan linear tingkat 1. Jadi, kalau persamaan diferensial tingkat 1 itu, kan persamaan umumnya itu kan AX ya, AX dikali DY per DX plus BX dikali Y sama dengan CX. Nah, di mana kita itu benar-benar harus bisa mendapatkan DX per DY atau DY per DX itu sendiri. Jadi misalnya di sini ada AX, berarti kita harus bagi AX gitu. Nah, di sini kita lihat nih, DX per DY, tapi ada Y ini, ada Y plus 1 plus Y kuadrat. Nah, berarti kita harus membagi dengan Y plus 1 plus Y kuadrat. Biar DX per DY itu menjadi berpangkat 1. Turunan pertamanya itu harus berpangkat 1. Kita bagi dengan Y plus 1 plus Y kuadrat. Jadi DX per DY ditambah. Nah, ini sekarang kita lihat di sini dulu sebelum kita membagi. Nah, ini kan minus 2 dikali 1. Minus 2 dikali 1. Minus 2 dikali 1. Minus 2 ya. Kita pindahin ke sana karena konstanta itu sama dengan QX ya. Misalkan itu QX. Nah, sedangkan untuk yang ini minus 2 dikali ini kan sama dengan 4x y kuadrat kan nih. Nah, kita bagi dengan y plus ini tadi. Nah, sehingga yang ini kan bisa dx per dy. Nah, yang ini sisa y 1 plus y kuadrat. Ini menjadi seperti ini bagi. Kemudian 2 per ini juga. Jangan lupa dibaginya ke semua ruas ya, bukan cuma ruas kiri aja, tapi ruas kanannya juga. Nah, sekarang kita ingat ini. Jadi di sini tuh kalau misal di sini di atas itu dx, berarti di sampingnya itu harus ada x-nya juga. Ya. Nah, jadi kita pisahkan x-nya di sini. Jangan di sini nanti daripada nanti bingung ya. Kalau di atasnya itu dy, berarti yang kita pisahin itu y. Gitu ya. Nah, karena ini dx berarti kita pisahin si x-nya. Berarti kan ini jadi 4y kuadrat x ya. Nah, udah, ini udah aman, nggak usah diapa-apain. Kemudian sini 4y kali x per 1 plus y kuadrat. Nah, di sini tuh dibagi nih, dibagi. Di sini ada y kuadrat, di sini ada y. Kita bagi y, sini bagi y. Ini kan jadi 4y per 1 plus y kuadrat dikali x. Sama dengan ini. Nah, udah nih, di sini udah jadi persamaan linear yang berpangkat 1. Ininya turunan pertamanya udah berpangkat 1. Sekarang kita perjelas nih, biar nggak lupa. PY, ingat ya, jadi gini, kalau di atas dx, berarti di sampingnya itu ada x. Tapi P-nya itu PY, yaitu yang di bawah ini. Tapi kalau di atasnya dy, maka di sini y, dan di sininya px. Oke? Nah, karena di sini itu dy, berarti munculnya PY. Nah, PY itu yang melekat ada x-nya ini. Berarti 4y per 1 plus y kuadrat. Nah, terus kemudian kita integralkan nih. PY dy sama dengan integral 4y plus 1 plus y kuadrat dy. Nah, ini sama pengintegralkannya. Kita misalkan dengan u. Ini agak susah nulisnya. 1 nih. Jadi kayak gini loh. 1 plus y kuadrat. Y kuadrat. Kalau kita misalkan dengan u gitu ya. Dengan u, maka diturunkan itu kan menjadi 2y dy sama dengan du. Ini nggak ada mouse, maaf ya. Nah, 2y dy gitu. Dy sama dengan du. Nah, karena di sini atasnya 4y, berarti kan biar jadi 4y itu kan dikali 2 kan. Berarti 2 dong. Nah, 2 1 plus y kuadrat itu kan sama dengan u. 2 dy per itu kan berarti jadinya kan 2-nya tadi keluar, jadi ln u gitu ya. Ln 1 plus y kuadrat. Nah, kemudian untuk y-nya itu kan ini, konstanta ini. 2 per y 1 plus y kuadrat. Nah, kemudian setelah itu kita itu jadi gini. Setelah kita udah tahu nih integral PY-nya, kita bisa langsung ke ya rumus dari PD linear tingkat 1 ini. Jadi itu gini.
kalau di sini itu X, berarti di sini itu X. Jadi rumus umumnya itu X dikali eksponensial integral Px dx gitu. Integral Px, Py dy maksudnya. Py dy sama dengan integral eksponensial dari si Py dy-nya kemudian dikali Qx dx atau dy plus c gitu. Nah, karena di sini itu kan X ya. Nah, di sini X nih, di atas X. Berarti di sini tuh X. Ingat ya, di sini X. Ini X nih, X. X dikali eksponensial Py dy. Nah, Py dy udah dapat nih, 2 ln 1 plus y kuadrat. Nih. Nah, kemudian sama dengan integral eksponensial Py dy tadi 2 ln 1 plus y kuadrat dikali Qx dx. Qx dx kan ini kan Qy ya. Nah, Qy itu kan tadi ini 2 per y 1 plus y kuadrat dy plus c, jangan lupa plus c. Nah, udah gitu tinggal kita sederhanakan ini, maksudnya disimpelkan gitu loh. Eksponensial kita ilangin. Kalau dihilangin itu kan berarti jadinya 2-nya itu kan naik ke sini ya, jadi kuadrat. 1 plus y kuadrat dipangkatin 2. Kemudian sama dengan 1 plus y kuadrat dipangkatin 2. Sama ya. Jangan lupa integral. Kemudian ini plus c. Nah, ini terus kemudian x 1 plus y kuadrat. Ini, nah di sini kita sederhanakan ini. Ini kan ada 1 plus y kuadrat pangkat 2. Nah, di sini ada 1 plus y kuadrat juga. Bisa dicoret. Nah, ini dicoret nih. Sama 1 plus y kuadrat di sini. Tadi kan sisanya 2 1 plus y kuadrat per y dy plus c gitu ya. Nah, kemudian kita tulis ininya sama, tetap sama, kita tulis seperti ini. Ini integral biasa aja, 2-nya kita keluarin ya. Nah, konstanta y kuadrat per y kuadrat per y kuadrat per y itu kan y ya. Y diintegralkan setengah y kuadrat. Sekarang ini 1 per y. 1 per y itu kan y 1 per y diintegralkan ln y gitu plus c. Udah, tinggal kalau mau dikaliin berarti ini dikaliin jadi y kuadrat plus 2 ln y plus c. Selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Mari kita lanjut ke nomor 5. Ada yang ingin ditanyakan untuk nomor 4? Tidak, Mbak. Oke, kita Halo, Mbak. lanjut ya ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini masuk ke persamaan diferensial linear tingkat n dengan koefisien konstan. Udah keluar D ini ya, udah keluar D. Nah, terus sini D kuadrat, ada soal yang A dulu nih. Yang A itu D kuadrat min 2D plus 5 dikali Y sama dengan eksponensial X cos 2X. Kita itu kan intinya sih mau cari Y kan. Nah, Y itu kan diperolehnya itu kan dari YC plus YP ya. Nah, untuk YC itu nggak jauh-jauh dari si FD-nya ini. Nah, untuk YP itu gabungannya sih sebenarnya. Jadi kan YP kan ini nih ya, YP itu ini. Nah, YP itu kan dari 1 atau dari apa? QX, ini kan QX nih, QX per FD-nya. Nah, sekarang kita satu-satu dulu ya, kita dari YC-nya dulu. YC itu kan ini. Ininya dulu FD-nya maksudnya. Nah, FD-nya itu kita ubah ke persamaan karakteristik. Cuma diganti aja. Jadi M kuadrat min 2M plus 5 sama dengan 0. Nah, terus kita faktorin nggak bisa nih. Berarti kita pakai rumus ABC. M12-nya sama dengan min B, min ada min, positif. 2 plus minus, akar B kuadrat min 4AC. B kuadrat, berarti 4, min 4 dikali 1, kali C 20 minus 20 per 2A 2 dikali 1 nah, udah kan. Kemudian 2 plus minus 4I per 2 sama dengan 1 plus minus 2I. Nah, ingat ya, jadi tuh kalau udah muncul I itu imajiner ya, karena kan ini tuh I ya, bukan 41, ini tuh I. 2 plus minus 4I, jadi kan 2 dibagi 2 1, 4I dibagi 2 itu kan 2I plus minus ya, lupa. Jadi kalau udah ada imajiner, nah imajiner ini nanti akan munculnya itu
cos dan sin. Makanya ini ada bentuk cos dan sin. Gitu. Nah, ingat nih. Indeks 1 ini maksudnya angka yang di depannya plus minus ini menunjukkan pangkat yang ada di eksponensial ini. Karena kan emang untuk YC itu kan nanti C1 eksponensial berapa itu. Nah, eksponensial berapanya itu dari yang depan ini. Kalau misal di sini 2, berarti eksponensial 2x. Kalau di sini 3, eksponensial 3x dan seterusnya. Nah, karena di sini 1 berarti eksponensial x. Nah, di sini kan 2i ya, 2i. Nah, 2 ini menunjukkan apa? 2 ini itu menunjukkan yang ada di depannya x di sini. Nah, 2 ya. 2. Nah, karena ini imajiner maka cos sin gitu ya. Nah, ini C1 cos 2x plus C2 sin 2x dikali eksponensial x. Gitu ya. Kan sama-sama punya eksponensial x kan. Jadi kita keluarin aja gitu. Nah, udah nih YC udah ketemu. Sekarang kita cari YP. YP-nya itu tadi yang udah saya bilang, YP itu dari QX itu kan yang ini. Eksponensial x cos 2x per FD-nya ini. Nah, kemudian kita satu-satu nih. Kita satu-satu dari eksponensial x dulu ke bentuk ini, bentuk yang sini dulu. Di bentuk sini ya. Nah, 1 per FD eksponensial AX FX. Nah, ini ada bentuk seperti ini nih. Ada di buku paket ya. Di buku paket. Nah, jadi ini kan eksponensial x itu sebagai eksponensial ini AX. FX-nya itu adalah cos 2x. Nah, eksponensial x ini kita lihat dari sini. Nah, ini kan menjadi eksponensial AX, tetap bentuk. Di sini juga tetap eksponensial x gitu ya. Kemudian fx juga tetap. Udah kita tulis lagi cos 2x. Nah, sekarang bedanya itu ada di FD-nya. Kita lihat di FD-nya nih. Di FD-nya itu kan 1 per FD plus A. A itu apa? Yang di depannya X yang ada di eksponensial. Nah, sehingga kita lihat dari sini. D kuadrat min 2D plus 5. Ya. Ini FD-nya. Yang di depannya X itu ada 1. 1 di sini ini 1. Udah. D kuadrat berarti D ditambah 1 baru dikuadratin. Karena kan di sini bilang D plus A ya. D plus A. Jadi D plus 1 dikuadratin, dikurangin 2 dikali D plus 1. Nah, seperti ini. Pokoknya yang ada D itu ditambahin 1. Karena 5 nggak punya D, ya udah tulis lagi 5. Gitu. Nah, udah kan? Kita tulis lagi persamaannya itu jadi gini. Eksponensial X dikali cos 2X per D kuadrat ditambah 4. Nah, ini kalau dijabarin itu nanti jadinya D kuadrat plus 4. Nah, kemudian karena di sini itu ada bentuk ada bentuk kuadrat. Ada bentuk kuadrat, kemudian D kuadrat plus 4 itu kita ubah bentuknya kayak gini. X per 2A sin AX ya, sin AX. Nah, ya udah kita rubah. X ini bukan dari sini ya, tapi kan emang udah rumus X. Nah, kalau A ini udah dari sininya nih, di depannya X itu. Jadi tergantung ya, kalau X ini udah rumus. Jadi eksponensial X lebih ditulis, kemudian X per 2A. 2 dikali 2. Kan A-nya kan ini ya. Nah, ini A kuadrat. Berarti kalau A itu kan berarti diakarin ya, berarti jadi 2. 2 dikali 2 sin AX. Sin 2X. Gitu. Nah, kemudian tinggal kita sederhanain. Eksponensial X dikali X per 4 sin 2X. Sehingga Y-nya itu kan ingat, Y itu sama dengan YC plus YP. Jadi C1 cos 2X. Gini. Udah. Selesai. Y-nya udah ketemu. Kemudian, ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah jelas, Mbak. Oke, kita lanjut ya yang ke B. Nah, ini yang B. Masih sama ya, di PD layer tingkat N juga. Yang B itu gini. D kuadrat plus 5D plus 4Y sama dengan 3 min 2X. Nah, kita cari YC-nya dulu. Kalau YC kan tadi dari FD ya, dari yang sini aja. Kita ubah ke persamaan karakteristik. PK itu persamaan karakteristik. Di M kuadrat plus 5M plus 4 sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0. Pokoknya kalau udah PK bentuk M dan disama dengan 0. Jadi ininya kita anggap tidak ada gitu. Nah, kemudian kita faktorkan kan M plus 4, M plus 1 nih.
Nah, jadi M1-nya minus 4, M2-nya minus 1. Kemudian YC-nya langsung aja, karena di sini bukan tidak imajiner, maka kita langsung C1 eksponensial min 4x ditambah C2 eksponensial min x. Nah, udah kan? Kemudian kita akan mencari YP. Nah, YP-nya itu gimana? YP-nya itu dari ini tadi, 3 min 2x dx dibagi FD. Ini. Nah, dibagi ini. Nah, kita bisa menjabarkan itu satu-satu. Jadi 3 per FD-nya dikurangin 2x per FD-nya. Gitu ya. Nah, karena di sini itu kan udah ada udah ada 2x kan. 2x mah bisa kita selesaikan dengan cara pembagian gini kan. Nah, untuk 3 gini kan kita bisa menambahkan eksponensial 0x biar kita bisa masukin ke rumus yang eksponensial 0x itu ya. Jadi kan kita ingin memasukkannya karena kan eksponensial 0x itu kan 1 ya. 1, 0. Jadi kayak 1 ya, bener 1. Jadi nggak ngaruh gitu. Jadi kita tambahin eksponensial 0x. Tadi kan jadi gini, kalau nanti bisa dicek di buku paket. Jadi kalau ada fx-nya itu 0, eksponensial, bentuknya eksponensial, maka kita selalu perhatikan. Tadi kan dari atas tadi juga kan tahu ya, kalau ada eksponensial kita perhatikan banget di depan x-nya ini. Nah, karena ini kan tadi kan indeks itu a ya. Ini sebagai a itu. A. Jadi kalau misalnya udah bentuknya eksponensial gini, kalau tadi kan di atas itu apa? Di atas itu kan ini ya, ada fungsi x-nya. Makanya nanti di sini ada d plus a gitu. Nah, tapi kalau misalnya hanya eksponensial ax saja, maka di sini itu a-nya itu menggantikan d, bukan ditambahkan dari a-nya. Kalau fx ini kan ditambahkan kan, d plus a. Tapi kalau misalnya fx ini nggak ada, tinggal ini doang, berarti benar-benar hanya f. Nah, ini D-nya itu nggak ada, jadinya A. Jadi si A-nya itu menggantikan D, gitu ya. Nah, ini berarti A-nya itu menggantikan D. Nah, kita lihat nih, D kuadrat ini 0, berarti 0 ditambah 0 ditambah 4. Nah, jadi kan 3 per 4 ya. Nah, jadi tapi harus diingat juga, rumus ini tuh nggak akan berlaku kalau FD-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada 4 nih, di sini nggak ada 4, kita masukin 0 tambah 0. Nah, ini kan 0 kan, nggak ada 4 misalnya. Nah, ini nggak bisa, rumus ini nggak bisa dipakai. Jadi rumus ini hanya berlaku jika FD-nya tidak sama dengan 0 ya. Ini jadi 3 per 4 udah ya. Nah, kemudian kita selesaikan bentuk yang ini. Nah, kita selesaikan bentuk yang ini dengan cara dibagi. Nah, 2x ini kan kita bisa majuin. X bisa kita majuin. Berarti kan di sini sisa 1 ya. 1 per d kuadrat plus 5d plus 4. Nah, caranya gini. Yang ini harus diberarti ini. 1 dibagi d kuadrat plus 5d plus 4. Nah, jadi langkah yang harus dilihat itu gini. Kita membaginya itu dari belakang, bukan dari depan ya. Oh ya, terus gini. Sebelum mulai ke sana, gini. Ini kan 1 dibagi d kuadrat plus 5d plus 4. Pangkat tertinggi itu 2. Berarti kita membaginya itu stop sampai di d pangkat 1. Kalau D-nya pangkat 3, berhentinya sampai di D kuadrat gitu ya. D kuadrat dan seterusnya gitu. Nah, karena di sini D kuadrat, maka kita berhenti sampai D saja. Oke, kita mulai pembagiannya ya. 1 dibagi D kuadrat plus 5D plus 4. Nah, 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 itu berapa? 1/4 ya. Kemudian 1/4-nya kita kaliin di sini. 1/4 dikali 4 berapa? 1/4 dikali 4 itu kan 1. Ya. Kemudian 1/4 kemudian 1/4 ini dikalikan lagi dengan 5D. Nah, gitu. 1/4 dikali 5D itu kan 5/4D ya. Kita kurangkan, dapat 5/4D. Nah, 5/4D kemudian dibagi lagi dengan yang ini lagi 4. Berarti hasilnya kan min 5/16D. Kemudian kalau misalnya mau dibuktikan lagi kan bisa dikaliin lagi kan. Nanti kan hasilnya min 5/4D. Jadi nanti ini dikalikan lagi nih. Nah, hasil ini dikalikan lagi menjadi min 5/4D. Kenapa nggak dikalikan lagi ke sini? Nanti jadinya D kuadrat dong. Nah, kan kita kan sebenarnya butuhnya cuma sampai D aja kan. Karena di sini D kuadrat.
Jadi kita berhenti sampai di sini aja. Gitu. Nah, jadi pembagiannya itu udah dapet nih hasilnya ini. Min 5/16D plus 1/4. Nah, terus sini. Masukin ke sini. Kemudian langkah selanjutnya itu tadi 3/4 udah kita tulis sama tetap. Kemudian ini min 2x min 5D/16. Jadi ingat ya, kalau D-nya ada di atas berarti diturunkan. Tapi kalau misalnya D-nya ada di 16 di sini nih, berarti diintegralkan. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi ini tuh maknanya berbeda. Kalau D di atas itu diturunkan, kalau D di bawah itu diintegralkan. Nah, ini min 2x dikali min 5D/16. Berarti kan jadinya min 10x/16. X ya, ada X-nya. Karena diturunkan berarti X-nya hilang. Jadi gini, min 10/16 ya. Nah, kemudian ini min 2x plus 1/4. Jadinya min 2x/4 ya. Udah deh. Min tetap kan, karena ini nggak ada D-nya di atas bawah, jadi cuma dikalikan biasa saja. Nah, ini YP sama dengan 3/4 min 10/16 min 2x/4. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan, dikurangin gitu ya. Nah, ini udah cukup. Nah, ini disederhanakan jadi setengah, min setengah X. Udah tuh, YP-nya udah ketemu. Tadi YC-nya kan tadi ini. Nah, Y kan YC plus YP. Berarti C1 eksponensial min 4X plus C2 eksponensial min X plus 11/18 min setengah X. Jadi Y-nya ini. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kurang jelas mungkin? Yang pembagian udah pada paham belum? Mbak, masih bingung yang pembagiannya, Mbak. Pembagian, oke. Ini emang banyak sih. Banyak yang keliru gitu. Jadi gini ya. 1 dibagi D kuadrat plus 5D plus 4. Nah, jadi pelan-pelan ya. Jadi gini. Karena di sini itu D kuadrat, ya. Sini D kuadrat. Berarti kita itu hanya membagi sampai hasilnya itu D. Pangkat tertingginya itu 1. Karena di sini pangkat tinggi 2, kita berhenti sampai di pangkat 2-1. Ingat, jadi kayak N-1 gitu loh. Kalau misalnya di sini ya D pangkat 3, berarti kita berhenti sampai D kuadrat. Nah, karena di sini D kuadrat, maka kita berhenti di D pangkat 1. Oke, kita mulai pembagiannya ya. Jadi 1, jadi yang pertama dilihat itu pembagian. Pembagian itu yang pertama kali dilihat itu yang belakangnya. Ingat, yang belakangnya. Si 4 ini. Mantap. Nah, jadi 1 dibagi 4. Berapa 1 dibagi 4? 1/4. Kita tulis di atas. 1/4. Ya. Nah, kemudian hasil 1/4 ini diapain? Dikalikan dengan ini. Tapi dari belakang. Ingat. 1/4 dikalikan 4. Berapa? 1. Tulis di sini. Oke. Kemudian 1/4 dikalikan lagi sama 5D. Berapa? 5/4D. Oke. Kita kurangkan. 1 kali 1, 0. Ini dikurangkan kan jadi minus 5/4D. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Dibagi lagi dari yang belakang. Min 5/4D dibagi 4. Hasilnya berapa? Min 5/16D. Betul kan? Min 5/16D. Kemudian min 5/16D-nya itu sama kayak yang tadi 1/4 dikalikan sama yang belakang. Nah, dikalikan sama 4. Hasilnya ini dong, min 5/4D dong. Kalian sambil ngotret aja gitu. Nah, silakan jadi ini, min 5/4D ya. Nah, kenapa ini nggak dikaliin ini? Kan 1/4 tadi dikaliin yang ini. Nah, karena kan di sini udah ada D. Kalau kita ngaliin D-nya itu dengan yang ini, maka nanti akan muncul D kuadrat. Kita kan udah nggak butuh. Kita kan cuma butuhnya itu sampai D aja kan. Makanya ini berhenti sampai di sini. Dapatlah hasilnya itu ini. Hasilnya itu ini gitu. Oke. Udah jelas? Oke, Mbak, paham. Paham, Mbak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyain? Mbak, mau nanya, Mbak. Oke, gimana? Itu kan min 2X kalikan min 5D/16. Itu bukannya turunannya jadi plus 10/16 ya? Plus 10/16. Kan min kalikan Oh min iya, gitu. iya. Iya, ini berarti jadi plus, betul. Makasih Ya. koreksinya. Ya. Oke, nanti
yang lain bisa diperbaiki dari di sini ya. Ini plus nih. Plus ya tadi di sini ya. Oke. Ini diganti. Oke, terus lanjut ya ke yang C. Yang C itu x kuadrat t kuadrat plus 3xd min 8y sama dengan x. Nah, di sini tuh udah bentuknya itu kan apa? Apa sih ini? Nah, iya bentuknya ini udah ada xd nih, udah ada xd. Nah, kalau udah ada xd itu udah merupakan PD linear tingkat n dengan koefisien variabel yang tidak homogen. Ya, udah tidak homogen. Dan tingkatnya itu tingkat n ya. Terus kita cara memisahkan itu dengan misalkan x sama dengan eksponensial z. Terus z kan bisa diganti ya, dirubah bentuknya jadi ln x ya. Nah, harus tahu nih bentuk ini eksponensial itu kan jadi ln kan. Kemudian diturunkan dz per dx sama dengan dz per 1 per x. D-nya ini beda sama d ini ya. Sama d ini nih beda. Ya. Ini dz lah bacanya gitu. Nah, untuk ini x kuadrat d kuadrat ini kita ubah bentuknya jadi kayak gini nih. Jadi ingat ya kalau ada x kuadrat d kuadrat. Nah, ini kan 2 ya. Nah, kita ubah bentuknya jadi d min 1. Kalau misalnya x pangkat 3 d pangkat 3 gimana? Jadinya d min 1 d min 2 gitu. Kalau misalnya x pangkat 4 d pangkat 4 sama d min 1 d min 2 d min 3 gitu. Jadi kalau ini 2 ininya sampai minus 1 gitu. Nah, karena ini d-nya cuma 1, nggak ada pangkatnya gitu. Jadi di sini kan d min 0, nggak usah ditulis, jadi d aja. Ini kan x kuadrat d kuadrat nggak ada apa koefisiennya kan, nggak ada koefisiennya berarti d min 1. Nah, karena di sini ada 3, berarti 3d dikurangin 8 y sama dengan x itu kita ganti jadi eksponensial z ini. Terus kita kalikan jadi d kuadrat min d plus 3d min 8 kali y sama dengan eksponensial z. Nah, terus di sederhanakan nih, yang bisa dijumlahkan kita jumlahkan. D kuadrat plus 2d minus 8 y sama dengan eksponensial z. Kemudian kita faktorkan jadi d plus 4 d min 2 y sama dengan eksponensial z. Dan kita cari persamaan karakteristiknya lagi, m plus 4 dikali m min 2 sama dengan 0, ditambahkan ya nanti ya. Nanti kan jadi M1-nya minus 4, M2-nya 2 gitu. Nah, dapatlah YC-nya. Langsung aja YC-nya C1 sama dengan eksponensial min 4Z plus C2 2Z gitu ya. Nah, karena di sini Z tadi kan di misal ini itu kan sama eksponensial Z ya. Ini nih. Nah, sehingga min 4Z ini kita rubah bentuknya. Jadi kayak gini kan. X pangkat minus 4. Ya enggak? Karena ini kan eksponensial Z. Eksponensial Z itu sama dengan X, tapi di sini ada minus 4. Berarti X minus 4 gitu. Nah, ini eksponensial Z. Eksponensial Z itu kan X. Karena C ini ada pangkat 2, berarti C2X kuadrat. Nah, kemudian YC udah selesai. Sekarang kita cari YP-nya. Nah, YP itu kan tadi dari si ini kan X per FD-nya. Nah, X-nya udah kita misalnya jadi eksponensial Z. Eksponensial Z dibagi ini FD-nya. Tadi kan kita udah misalkan ini nih, yang terakhir ini. D kuadrat plus 2D min 8. Nah, ini. Nah, kenapa nggak pakai yang ini sih? Nah, kenapa nggak pakai ini? Nah, kan karena di eksponensial itu kan kita bisa memakai rumus eksponensial itu jika D kuadrat ya. D kuadrat ataupun 2 juga bisa sih. Cuma kan kita harus kayak apa ya? Biar lebih mudah aja. Jadi kalau kalian mau pakai 1 juga bisa. 1 gitu. Nah, kemudian karena hasilnya juga sama sih. 1 plus 4 kan 4 ya. 1 plus 4 5. 5 dikali min 1 sama minus 5. Bebas mau pakai mana. Ini ya, jadi eksponensial Z per ini minus 5. Kemudian eksponensial Z-nya sama dengan X. Balikan. X per min 5. Jadilah Y sama dengan YC plus YP. Y-nya sama dengan ini. Dapat ya? YP-nya ini. Selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Udah
Sudah jelas yang 5C? Sudah jelas, Mbak. Oke. Jelas, Mbak. Kita lanjut ke nomor terakhir nih. Nomor terakhir itu adalah persamaan diferensial simultan. Nah ini 2D plus 3 ini ya, soalnya ini. Nah, jadi di PD simultan ini kita juga akan mencari nilai Y ataupun Z. Kan di sini ada Y, ada Z kan. Kenapa dinamanya simultan? Karena ini ada Y, ada Z. Cuma satu aja gitu. Kalau tadi kan cuma satu kan, kita cuma nyari Y sama dengan YC plus YP. Nah, kalau di sini ada Z. Berarti kita perlu nyari Z sama dengan ZC plus ZP gitu. Nah, di sini tuh kita lihat nih. Sama seperti ini. Kalau kita ingin mencari nilai Y itu kita harus melewati determinan. Caranya itu pakai determinan. Determinan D, determinan Y, determinan Z. Ya. Nah, jadi determinan D itu maksudnya adalah ini tuh sebagai istilahnya matriks ya, matriks utama. Ini matriks utama, dicatat. Matriks utama. Nah, di sini tuh kita tulis nih matriks utamanya. 2D plus 3, terus D plus 1 ke bawah. Nulisnya sama bentuk kayak gini. D plus 4, D plus 2 gitu. Nah, ininya nggak usah ditulis. Nah, kemudian kita cari determinannya. Jangan lupa, determinan itu kan gini ya, dikali ke sini, kemudian dikurang, dikali ke sana, gitu ya. Jadi 2D plus 3 dikali D plus 2. Kemudian dikurang D plus 1 dikali D plus 4. Ya. Ini ke sana gitu. Ini tinggal dikali gitu ya kalinya. 2D kuadrat plus 7D plus 6, yang ini menjadi D kuadrat plus 5D plus 4. Kemudian menjadi D kuadrat plus 2D plus 2. Ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita udah dapet nih matriks utama nih. Matriks utama. Kemudian kita ingin mencari matriks Y-nya atau determinan Y-nya ya. Nah, gimana cara nyari delta Y? Delta Y itu kan bisa dicari dari sini. Nah, Y ada di posisi ke sini nih. Di 2D plus D plus di sini ya. Paling sini nih. Memuat Y. Nah, karena di sini memuat Y, kita gantikan dengan ini matriks. Misal di sini matriks A deh, matriks A. Nah, ini matriks B. Kita ingin mencari Y, berarti ini itu dikosongin. Ini dikosongin, disubstitusi dengan matriks B yang ini. Nah, kita ganti min cos X, 2 sin Y. Nah, ini tetap D plus 4 gitu. Nah, untuk delta Z juga sama. Yang ini tetap, karena Z ada di sini, ini yang dihilangkan. Kolom ini nih dihilangkan nih, kolom ini. Diganti dengan si matriks B yang ini. Ya. Jadi ini, kemudian tadi yang delta Y itu kan sama prinsipnya ya. Determinan itu dikali minus gitu. Kali ini dulu nih, ini kali. Kemudian nanti dikurangin ini kali gitu. Jadi seperti ini. Didapatlah delta Y-nya. Oke. Kemudian delta Z. Ini dikali. Sama ya, ini juga dikali. Jangan lupa, ini kali ini dikurangin, ini dikali ini. Jangan lupa pokoknya dikurangin. Ada pemisahnya itu dikurang. Ya, dikurang. Nah, terus ini dikali dan dapatlah delta Z-nya segini. Kemudian, angka selanjutnya itu Y. Nah, Y itu kan gimana cara nyari nilai Y? Y itu dari matriks Y dibagi matriks utamanya. Nah, tadi kan matriks Y-nya dapat segini ya. Min 4 cos X, min 7 sin X. Dibagi delta D-nya. Delta D-nya kan ini. Nah, kemudian ini dipindahin ke sini. D kuadrat plus 2D plus 2 dikali Y. Dikali Y yang di sini. Sama dengan min 4 cos X, min 7 sin X. Ya. Ini ada salah lagi nggak? Min 4 cos X bener ya. Nah, sudah itu ini kayaknya kurungnya salah ya. Nanti diperbaikin aja ya kalau misalnya ada yang salah. Nah, terus kita cari YP-nya dulu. YP kan kayak biasa ya. Dari si FD ini. Kita ganti jadi persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya itu kan digantiin jadi M. M kuadrat plus 2M plus 2 sama dengan 0. Sehingga M12-nya itu kan rumus ABC ya. Karena ini nggak bisa diselesaikan pakai yang itu. Jadi
min B min 2 plus minus akar B kuadrat 4 min 4 AC min 4 AC. AC-nya berarti 1 kali 2. Kemudian dibagi 2A, 2 dikali 1. Menjadi min 1 plus minus I. Ya, ini nanti dibagi ini dibagi ini. Gitu. Ini kan 2, minus 2 per 2 kan minus 1. Kemudian ini 4 min 8 min 4. Min 4 itu kan diakarin kan jadinya 2I ya. 2I per 2 jadinya kan I. Gitu. I itu sebenarnya ya, kalau kalian tahu I itu sama dengan minus 1. Nah, I itu minus 1. Nah, ingat ya, kalau ada imajiner akan muncul cos dan sin. Nah, di mana kalau di sini minus 1 akan berpengaruh terhadap eksponensial ya. Nah, berarti eksponensial itu min X ya. X. Kemudian yang I-nya itu kan 1 ya. Nggak ada apa di depannya I-nya itu nggak ada koefisiennya gitu. Jadi di sini tuh tetap X. Kalau di sini 2I berarti 2X. 2X gitu ya. Jadi jadi C1 cos X plus C2 sin X. Hasil min X gitu. Kemudian YC udah selesai nih, YC. Sekarang kita akan mencari YP. Nah, YP lihat tadi YP. YP itu kan tadi mana sih? Nah, ini YP-nya kan ini ya. YP kan QX. QX tadi itu apa? Ini min 4 cos X plus 7 sin X ditambah dibagi sama FD. Nah, kita pisahkan nih sendiri-sendiri. Jadi min 4 cos X dulu, kemudian 7X-nya sendiri. Jadi cos X sendiri, sin X sendiri gitu. Sini ya. Min 4 cos X per D kuadrat plus 2D plus 2. Nah, di sini itu untuk mengintegralkan itu sama ya. Mengintegralkan apa? Diubah bentuk ya, D kuadrat plus 2D plus 2. Ini kan ada bentuk cos nih. Pokoknya di buku paket itu banyak banget bentuk cos, banyak juga bentuk sin gitu. Nah, di sini tuh min 4 cos X per ini berarti kita lihat di sini bentuknya. Cos AX. Ini FD kuadrat. Nah, ingat ya, di sini tuh hanya berpengaruh terhadap D kuadrat. D kuadrat. Bukan D. Beda dengan eksponensial. Kalau eksponensial itu kan hanya D. Jadi kan kalian bisa menggantinya itu langsung ke D-nya juga. Kalau di sini cuma D kuadrat ya. Dilihat ini nih, harus dilihat. D kuadrat. Nah, sehingga D kuadrat ini nanti akan diberikan dengan minus A kuadrat. A-nya itu dari yang depannya X di cos-nya itu. Nah, sekarang di sini. Ya. Di sini itu cos-nya depannya X itu kan 1 ya. Di sini 1. Ini 1. Tinggal min 4 cos X. Kita tulis min 4 cos X. Karena kan di sini juga bentuknya ditulis ya. Tetap ditulis. Ini tulis nih. Min X. Sekarang D kuadrat nih. D kuadrat. D kuadrat itu kan kita ganti menjadi minus A kuadrat. Nah, di sini 1. Minus 1 kuadrat. Ya. Kemudian minus 1 kuadrat. Di sini jadi minus 1. Kemudian di sini ingat ya, di sini tuh maknanya itu beda. Di sini kan D kuadrat nih ya, D kuadrat. Nah, di sini min A kuadrat. Ini kan 1. Minusnya itu nggak dikuadratin. Jadi kita cuma mengkuadratkan si A-nya aja. Jadi A-nya itu kan 1. 1 dikuadratin 1. Nah, ada minus 1. Ya. Ditambah 2D plus 2. Nah, yang ini juga sama. Analog. Ini sin X juga sama rumusnya ya. Tinggal diganti sin X, ini juga sin X. Nah, terus ini jadinya min 1 sama Y sama persis. Nah, kemudian setelah itu kita selesaikan. Nah, di sini lihat ya. Di sini kan kalau misalnya kita uraikan, jadinya kan 2D plus 1. Ya, 2D plus 1. Nah, jadi kalau di penyebut ada 2D plus 1 gini, ada di bawah itu ada D. Istilahnya di bawah itu ada D, itu tuh nggak boleh gitu. Jadi kayak haram gitu hukumnya kalau di bawah itu ada D. Nah, jadi min 4 cos X ini harus dikaliin sama 2D min 1 dikali sekawan. Ini kan 2D plus 1 ya, berarti dikali 2D min 1 gitu. Kalau di sini D plus 1, berarti dikalinya D min 1. Nah, ini karena 2D plus 1 ya, dikaliin 2D min 1. Atasnya juga jangan lupa 2D min 1. Nah, ini juga sama. Di sini kan 2D plus 1 juga ya. Kita kaliin 2D min 1.
atasnya juga dikali 2D min 1. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita kali-kalikan aja, min 4 cos X dikali 2D, ini kali ini. Nah, ingat ya, D di atas itu harus diturunkan. Tapi kalau D di bawah, nantinya akan diintegralkan, gitu. Nah, di sini ya, min 4 cos 2D. Nah, ini tetap, nah ini kita uraikan dulu nih. Kan jadi 4D kuadrat min 1 ya. Nah, yang ininya itu jadi sama 4D kuadrat min 1. Cuma beda di sin cosnya aja, sama kalau di sini depannya. Kemudian ini. Nah, ini dapat dari mana nih? Nah, 2 sin X ini tuh dapat dari kita itu memisalkan ini. Si cos X ini kan tadi ada bentuk ini ya. Nih. Ini, mana sih? Ini nih. Nah, ini kan si siapa namanya? D kuadrat ya. D kuadrat itu kan jadi min A kuadrat. Nah, di sini kan 1 nih. 1. Nah, karena di sini ada 1, berarti 4D berarti 4 dikali minus 1. Iya nggak? Karena 1 kuadrat itu kan 1. Jadi minus 4. 4 dikali minus 1. 4 dikali minus 1 itu kan minus 5 ya? Minus 4. Nah, minus 4 dikali sama dikurangin sama 1. Minus 4 dikurangin 1. Minus 5. Karena di sini ada minus 4, maka jadinya 4/5 gitu. Nah, kemudian di cos X nih. Sekarang kita selesaikan ini, cos X dikali 2D. Kan jadinya kan 2 cos XD ya. 2 cos XD. Nah, ada D-nya, berarti kita turunkan cos X-nya. Turunkan cos X jadinya kan min 2 sin X. Gitu ya. Nah, ini cos X biasa. Nggak perlu diturunkan. Karena kan di sini tidak memuat D ya. Nah, untuk yang ini juga sama. Ini 7 sin X 2D min 1 per 4D kuadrat min 1. Bentuk sin, ingat ya, bentuk sin itu tadi sama kayak gini. D kuadrat ini diganti jadi min A kuadrat. 7/5. Nah, dari sini ya, dengan D kuadrat. Ingat D kuadrat itu sama dengan min A kuadrat di sini. Min A kuadrat. Min A kuadrat berarti kan min 1 ya. Min 1 dikali 4, min 4 dikurangi 5, min 5. Nah, di sini ada min berarti plus 7/5. Nah, ini sama nih, sin X dikali 2D. Berapa nih? Berarti diturunin ya sin X-nya itu. Jadi kan cos X. Nah, karena sini ada 2, ya udah langsung 2 cos X. Minus 1 kali ini sin X gitu ya. Dapat YP. Nah, sehingga Y-nya itu sama dengan YC plus YP. Nah, tadi YC-nya tadi ini kita tulis, YP-nya ini. Dan persamaan ini selesai. Nah, kemudian untuk Z. Z itu sama kayak yang Y tadi. Kalau mau cari Z, berarti kan determinan Z dibagi determinan utamanya atau determinan D. Nah, tadi kan delta Z. Ini kita lihat ya delta Z. Nah, sini ya. Lihat nih. Delta Z itu ingat nih. 5 cos X plus 5 sin X. Dan delta D-nya ini sama kan tadi kan. Ya. Nah, 5 cos X plus 5 sin X per D kuadrat plus 2D plus 2. Kita pindahin ini ke sini, ini kita pindahin ini ke sini nih. Pindahin. Jadi D kuadrat plus 2D plus 2 dikali Z. Sama dengan 5 cos X plus 5 sin X. Tadi kan ZC sama dengan YC kan. Kenapa sama? Karena FD-nya sama. Kita nggak perlu nulis lagi ya. Kalau nulis lagi juga nggak apa. Nah, ini kan karena sama, saya tulis ZC sama dengan YC. Sama banget ngerjainnya ya. Nah, kemudian sekarang ZP. Kenapa ZP nggak sama? Karena si QX itu beda. Kalau ini kan FD-nya sama. Ya. Ini ZC-nya itu, ZP-nya itu beda. Nah, sehingga kita juga sama nih. Kita penggal, istilahnya penggal. Jadi 5 cos X itu dibagi FD. Kan ingat ya, ZP itu kan si QX ya. QX itu dibagi dengan fungsi D-nya. Ini 5 cos X dibagi fungsi D-nya ini D kuadrat plus 2D plus 2. Kemudian 5 sin X itu dibagi D kuadrat plus 2D plus 2. Ini. Kemudian nah ini 5 cos X. Nah, ini gimana nih? Nah, caranya sama kayak yang tadi. Ingat ya, kalau bentuk cos X itu kita bisa menggantinya itu dengan yang kuadrat aja. Yang D ini nggak bisa diapa-apain nih, diemin aja gitu. Kalau cos itu, cos atau sin itu nanti
bentuknya itu pakai yang D kuadratnya aja. Nah, D kuadratnya itu sama dengan minus A kuadrat. Nah, A-nya itu kan 1, sama ya, 1 dan juga 1 ya. Oke. Nah, kemudian di sini tuh 5 cos X itu ditulis per D kuadrat min kali A kuadrat, berarti kan 1 kuadrat minus 1 plus 2D plus 2 ya. Nah, ini juga sama. Kemudian setelah itu kita sederhanakan jadi 2D plus 1, kita kalikan sekawan ya, nggak boleh ada D di bawah. Kita kalikan, ini menjadi 4D kuadrat min 1, yang atas ininya tetap di sini, biasa aja dulu. Yang satunya juga sama, karena ada 2D plus 1, ada D nih, kita kalikan sekawan ya, 2D min 1. Yang atasnya juga kali 2D min 1. Kemudian kita selesaikan ini dikali-kali gitu, jadi 4D kuadrat min 1. Nah, ini 4D kuadrat min 1 juga kan, sama ya. Nah, sekarang di sini sama kayak yang tadi ini ya, jadi 4D kuadrat min 1 itu jadi gini. Tadi kan cos itu kan bentuknya itu bisa misalkan dengan min A kuadrat ya. Nah, min A kuadrat berarti ini kan 1 sama ya 4 dikali minus 1. Berarti jadinya 4 dikali minus 1 min 4. Min 4 kurangi 1 minus 5. Karena di sini nggak ada berarti jadi min 5/5. Nah, ini kan positif ya. Kalau tadi kan di atas itu kan negatif ya, jadi hasilnya positif. Sedangkan kalau di sini itu kan tidak ada negatif ya di depan. Jadi ini negatif 5/5. Negatif itu dari penyebutnya ini. Nah, kemudian cos X dikali 2D turunan dari cos X. Turunan dari cos X itu min sin X dikali 2 sin X. Kemudian ini langsung dikalikan aja min cos X gitu ya. Kemudian yang ini juga analog. Ini berarti min 5/5. 5 itu dari sini karena D kuadratnya digantikan dengan A kuadrat ya. Min A kuadrat, maaf. Nah, di sini itu sin X dikali 2D. Turunan dari sin cos ya. Kalau turunan dari cos, min sin. Ini sin X dikali 2D, berarti jadi 2 cos X. Dikalikan sin X. Udah nih, dapat deh gitu. Nah, kita sederhanakan lagi nih. Sederhanakan lagi. Sehingga ZT-nya itu sama dengan 2 sin X plus cos X. Nah, ini kan 1 ya, ini 1, ini 1. Ini ada minusnya. Jadi ini min kali min positif, min dikali min positif, min dikali 2, jadi kan 2. Ini 2 cos X ini. Nah, ini sin X plus. Nah, gitu ya. Ini kan min dikali ini kan minus 2 ya. Nah, ini taruh di sini. Nah, minus dikali ini positif, taruh depan. Sehingga Z itu kan ZC ditambah ZP. ZC-nya itu sama dengan YC. Nanti dilihat lagi, YC-nya itu kan nilainya segini. Nih, maaf lebihan di sini aja. Di sini ya, ZP-nya ini. Jadi kalau misalnya ini sekiranya bisa diselesaikan, ini kan bisa deh. Nih, kayaknya ini bisa nih. Ini dikurangin bisa, ditambah bisa jadi 3 sin X. Yang ini bisa jadi min cos X. Nanti disederhanain aja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk nomor terakhir nih, nomor 6. Mbak, Ya? ingin bertanya, itu dikali eksponen min X-nya itu, eksponen min Yang X-nya mana? itu dari mana? Dari yang bawah, paling bawah. Iya, yang barusan. Iya. Nah, itu Gimana? dikali Yang ini? eksponen min X. Iya. Dikali Nah, ini tuh, nah ini ya, yang ini ya. Nah, ini tuh dari yang tadi sama. Kayak, kan ini kan tadi ZC-nya itu sama dengan YC kan? Kenapa ZC itu sama dengan YC? Karena FD-nya sama. Nah, sekarang coba ya, biar dapat YC itu gimana? Coba aku ulang. Ini loh. Nih. Kan tadi kan untuk yang nyari YC itu kan gini ya, Y sama dengan delta Y. Segini, kemudian D kuadrat itu kan pindahin ke sini nih ya. Nah, jadi D kuadrat plus 2D plus 2, kalikan Y. Sama dengan min 4 cos X plus 7 sin X ya. Nah, kemudian kita ubah ke persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu nanti dienolkan dan D-nya itu kita ubah dalam bentuk M kuadrat plus 2M plus 2 ya. Kemudian dapatlah M12-nya sama dengan minus 2 plus minus apa ini rumus ABC ya, min B plus minus akar 4AC. B min 4AC, maaf, B min 4AC yang di sini.
per 2A. Nah, sini tuh minus B. Minus B berarti ini kan B ya. Ini ingat ya, ini A, ini B, ini C. Ini minus 2 berarti minus 2 plus minus B kuadrat 4. 4, 2 dikuadratin, min 4 dikali A dikali C. 1 dikali 2. 2 per 2 dikali A. 2 dikali 1. Sehingga minus 2 dibagi 2 berapa? Minus 2 dibagi 2. Kan minus 1 ya, minus 1. Kemudian 4 dikurangin 8. 4 dikurangin 8 berapa? Minus 4. Minus 4 di akarin. Jadi kan jadinya kan 2i kan? Karena kan i itu maknanya itu minus 1 ya. I itu maknanya minus 1 nih. Ya, jadi ini kan minus 8 ya, bukan minus 4, maaf, minus 4. Iya. Nah, ini minus 4 dikuadratinnya jadi 2i ya kan? 2i dibagi sama 2 jadinya i aja. Ingat ya, i itu maknanya minus 1. Oke? Nah, kemudian dari M12 udah dapat, kita bisa ke bentuk YC ya, bentuk YC nih. Nah, YC ingat ya, YC. Kalau di depannya si plus minus ini ya, ini itu menunjukkan indeks dari eksponensialnya. Nah, eksponensial min X nih, eksponensial min X. Ingat ya, kalau misalnya di sini 2 berarti eksponensial 2X. Kalau di sininya minus 3 berarti eksponensial minus 3X. Jadi minus 1 itu menunjukkan eksponensial ya. Kemudian yang I imajiner. Pokoknya kalau ada imajiner atau I muncul cosinus. Muncul cosinus. Nah, kalau misalnya di depan I-nya itu ada koefisien, misalnya ada koefisien 4. Itu akan berpengaruh terhadap X yang mengikuti di cos dan ada di sini. Oke? Jadi kalau di sini kan di depan I-nya itu kan 1. Berarti kita cukup menuliskan X saja. Nah, ini sebenarnya itu 1X. Itu sin 1X gitu ya. Nah, sehingga dapatlah YC-nya itu sama dengan ini. Nah, gitu. Jadi pada prinsipnya itu kan mencari YC kan seperti itu. Nah, kenapa yang tadi saya bilang ZC-nya itu sama dengan YC? Karena kan sini itu kan cara mencari YC itu kan hanya dari fungsi D-nya. Sedangkan fungsi D-nya itu kan FD-nya itu kan sama ya. Jadi kita bisa ZC sama dengan YC biar kita nggak usah nulis banyak banget gitu. Jadi ZC sama dengan YC gitu. Tapi kalau untuk ZT-nya beda karena QX-nya itu kan masing-masing beda. Karena ini kan ada delta Z. Sedangkan kalau di atas itu delta Y kan. Tapi kalau untuk ZC atau YC-nya sama karena sama-sama dibagi delta D. Delta D itu kan ini kan. Ini kan sama nih. Jadi ZC itu sama dengan YC. Udah jelas atau belum? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Yang lain ada yang mau tanyain? Nomor, barangkali ada nomor 1 atau 6 yang tadi mau ditanya tapi kelewat. Gimana? Udah paham semua? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Hati-hati di ujiannya lumayan 5 SKS. Ada lagi nggak nih yang ditanyain? Udah jelas atau belum? Gimana? Sudah jelas teman-teman, nggak ada yang ditanyain lagi. Sepertinya udah jelas, Kak. Oke. Nanti bisa ditutup nih ya, share screen ya. Bisa. Oke, tutup ya. Mungkin belajar bareng kali ini akan saya tutup. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Desti yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sebelum belajar bareng ditutup, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Untuk itu belajar bareng pada malam ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Mbak. Oke. Terima kasih, Mbak. Masih Kak. Terima kasih Mbak.